Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin utama dalam materi nuzulul Quran, yakni secara praktisnya yakni Anda mengetahui urutan surat berdasarkan tartib nuzulnya. Jadi yang pertama mulai Al-Alaq dan seterusnya itu nomor 31 surat Al-Qiyamah. Lalu kemudian yang berikutnya nomor 32 Al-Humazah sampai kemudian 105 Al-Mujadilah, lalu kemudian sampai 114 yakni surat terakhir yakni An-Nasr. Saat Anda membaca Al-Quran dengan urutan tadi, maka sama halnya Anda ini membaca Al-Quran seperti bagaimana Al-Quran dulu itu turun secara urutannya. Memahami turunnya Al-Quran dari segi tartib nuzulnya akan membantu kita memahami di dalam konsep nasikh mansuh nanti. Ayat yang turun lebih dulu, maka nanti sesuai dengan tartib nuzul ini akan diketahui bahwasanya secara hukumnya dia akan dihapus oleh ayat atau surat yang turun berikutnya. Walaupun tidak sepenuhnya seperti itu, karena nasikh mansuh itu berdasarkan nakli, yang mana oleh Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah dipetakan di dalam kitabnya Al-Itqan, seperti di dalam kitab Al-Itqan ini. Berikutnya kita membahas bagaimana tata cara turunnya Al-Quran tadi itu. Di sini kitab Al-Itqan diterangkan fi kaifiyati inzalihi, jadi tata cara turunnya Al-Quran. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, yakni huwal asal ashhar, yakni yang paling sahih dan yang paling terkenal, annahu nazala ila sama'id dunya lailatal qadri jumlatan wahidatan. Thumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi 20 sanah wa 23 aw 25 ala hasabil khilaf fi muddati iqamatihi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ba'dal bi'tsah. Jadi di sini yang pertama maksudnya Al-Qur'an itu turun ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar, itu langsung genap 30 juz. Lalu kemudian setelah itu turun ke Rasulullah itu secara berangsur-angsur dalam waktu isrina sana. Ada yang mengatakan 20 tahun. Kemudian ada yang mengatakan wasalah sati wa isrin 23 tahun. Kemudian al-kham sati wa isrin 25 tahun. Ini ala hasabil khilaf fi muddati iqamati sallallahu alaihi wasallam di Makkah ba'dal bi'tsah. Jadi ini dengan melihat perbedaan perhitungan diutusnya Rasulullah sebagai Rasul, yakni di kota Mekah. Lalu kemudian Jalaluddin As-Suyuti memberikan penjelasan-penjelasan di bawahnya dengan mencantumkan hadis-hadis yang sahih yang menguatkan argumentasi yang pertama tadi. Lalu kemudian pendapat yang kedua, al-qaulu tsani annahu nazala ila sama'id dunya fi 20 lailatal qadrin aw 23 aw 25 fi kulli lailatin ma yuqaddirullahu inzalihi fi kulli sanah. Thumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi jami'is sanah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia itu selama 20 malam Lailatul Qadar, atau 23 malam Lailatul Qadar, atau 25 malam Lailatul Qadar. Dan setiap Lailatul Qadar tadi, tiap tahun itu Allah yang menentukan kapan tepatnya. Kemudian setelah itu, Allah menurunkan kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur di semua tahun tadi itu. Dan ini wahadzal qaul dzakarahu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini adalah pendapat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu kemudian al-qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, annahu ibtada'a inzaluhu fi lailatul qadri thumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi awqatin mukhtalifatin min sa'iril awqati wa bihi qala asy-Sya'bi. Jadi pendapat yang ketiga, mulai diturunkannya Al-Quran tadi itu pada malam Lailatul Qadar. Pertama kali berarti turun ketika Lailatul Qadar. Lalu setelah itu
turun secara berangsur-angsur dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi yang turunnya yang pertama kali saja yang pada Lailatul Qadar. Lalu kemudian turun yang berikutnya itu dalam waktu yang berbeda-beda dari beberapa waktu. Jadi tidak menentu berarti yang setelahnya. Jadi yang Lailatul Qadar hanya yang pertama, setelah itu tidak menentu. Wabihi qala Asy-Sya'bi, dan itu adalah pendapat Imam Asy-Sya'bi. Qala Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari wal awwalu huwa shahih al-mu'tamad. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Syarh Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya pendapat yang pertama tadilah itu adalah pendapat yang sahih dan pendapat yang lebih kuat. Sebenarnya terkait nuzul Quran ini banyak ilmu, banyak informasi-informasi, tetapi ia tidak aplikatif ya. Ini tidak memiliki kegunaan untuk memahami ayat Al-Quran. Jadi sifatnya informatif untuk menambah keimanan. Ada beberapa ayat Al-Quran itu yang turun kepada sebagian sahabat. Lalu kemudian ada ayat itu yang turunnya berulang-ulang. Kemudian ada surat itu yang turunnya terpisah-pisah. Dan juga ada surat yang turun itu langsung secara utuh, itu ada. Lalu kemudian ada ayat yang turun itu musyayya'an, ada yang mufradan. Jadi ada ayat yang ketika turun atau surat ketika turun itu didampingi oleh banyak malaikat. Dan kemudian ada yang hanya satu malaikat. Nah ini kemudian juga ada ayat itu yang turun hanya khusus kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang lain. Dan juga ada ayat yang turun yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat lain. Nah ini coba kita kupas yang ini. Jadi di sini di keterangan warwa Muslim an Ibni Abbas atan Nabi sallallahu alaihi wasallam malak faqala abshir binuraini qad utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi dari riwayat dari Sahih Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah didatangi malaikat. Yang mana malaikat tadi menyampaikan absyir. Maka bergembiralah wahai Nabi Muhammad dengan dua cahaya yang tidak diberikan keduanya tadi itu kepada seorang nabi sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Yakni apa? Fatihatul Kitab. Yang pertama Fatihah, kemudian yang kedua akhir dari surat Baqarah. Jadi ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain sebelumnya, yakni surat Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian juga ada yang menarik bahwasanya ada ayat yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Musa dan diberikan kepada Nabi Musa tapi Nabi Muhammad ini tidak diberi. Nah, di sini ada riwayat wa akhraja Abu Ubaid fi fadhailihi an Ka'ab qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam u'tiya arba'a ayatin lam yu'tahunna Musa. Sesungguhnya dari Abu Ubaid di dalam kitabnya, dalam kitab Fadhailnya dari Ka'ab, bahasanya ia menyampaikan sesungguhnya Nabi Muhammad itu diberi 4 ayat yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Wa inna Musa utia ayatan lam yu'toha Muhammad. Tapi Nabi Musa ini diberi 1 ayat yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad diberikan 4 ayat yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, dan Musa dikasih 1 ayat yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad. Ayat yang diberikan kepada Nabi Muhammad yakni mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir surat Baqarah tadi itu. Lalu kemudian fatilka salatu ayat wa ayatul kursi. Jadi akhir surat Baqarah tadi itu isinya 3 ayat. Lalu kemudian yang 1 ayat lagi yakni ayat kursi. Jadi total 4 ayat ya yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kemudian 1 ayat wal ayatul lati u'tiha Musa, yang mana 1 ayat yang diberikan Nabi Musa yakni tidak diberikan kepada Nabi Muhammad, yakni Allahumma la tulijus syaitan fi qulubina wa khallisna minhu min ajlin annalakal malakut wal ait was sultan wal malak wal hamad wal ard was sama ad-dahr
ad-dahir abadan abada, amin amin. Nah ini ayat ini yang diberikan kepada Nabi Musa tapi tidak diberikan kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian ada wa akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas marfu'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas secara marfu', u'tiyat ummati syai'an lam yu'tahu ahadun minal umam. Umatku ini diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada salah seorang pun dari umat-umat sebelumnya. Indal musibah, yakni ketika terkena musibah. Apa ayatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni surat Al-Baqarah ayat 156. Ada lagi yang menarik perlu kita ketahui, dan ini untuk menambahkan keimanan kita, kekhusyuan kita ketika sholat atau ketika membacanya, yakni turunnya ayat atau surat yang ketika turunnya ini didampingi para malaikat. Nah ini. Qala Ibnu Habib wa tabahu Ibnu An-Naqib minal Qur'ani man salamu syai'an wa huwa suratul An'am. Syai'uha sab'una alfa malak. Jadi surat Al-An'am itu ketika turun didampingi 70.000 malaikat. Lalu kemudian Fatihatul Kitab nuzilat wa ma'aha samanuna alfa malak. Jadi kalau surat Fatihah itu turun bersama 80.000 malaikat. Jadi kalau kita pas baca Fatihah itu ya sama halnya kita ini didampingi 80.000 malaikat. Ketika turun kan didampingi 80.000 malaikat, itu berarti sangat mulia ya. Jadi kalau kita misalkan memiliki sebuah keyakinan ya, atau ketika kita membaca Fatihah ini kita meminta kepada Allah seakan-akan turun 80.000 malaikat yang mendampingi ini kan berarti bukan sesuatu yang mustahil yang terjadi. Jadi bisa untuk perlindungan misalkan. Wa ayatul kursi nuzilat wa ma'aha salasuna alfa malak. Ayat kursi juga sama. Jadi 80.000 malaikat ketika turun. Kemudian wa suratu Yasin nuzilat ma'aha salasuna alfa malak. Surat Yasin juga sama. 80.000 malaikat ketika turun. Wasairul Quran nazala bi Jibril mufradan bila tasyi'. Lah, kemudian untuk surat-surat yang lain itu Jibril itu turun sendirian. Berarti memang ada keutamaan-keutamaan dari surat Al-An'am, surat Fatihah, ayat kursi, kemudian surat Yasin. Memang ada keutamaan di sana. Karena ketika turunnya saja memang benar-benar dimuliakan, 80.000 malaikat, nggak tanggung-tanggung yang ketika turun. Sedangkan yang selainnya itu malaikat Jibril yang turun sendirian.